俺の兄貴に手出すんじゃねえ。Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my... Scene dibuka dengan memperkenalkan pangeran dunia yang telah berkumpul untuk memperebutkan seorang gadis yang membuat mereka semua menginjakan kaki di sekolah Santa Brilliant. Di mana pangeran-pangeran tersebut adalah Suzaku Kanade, seorang pangeran yang berasal dari sekolah Royal Phoenix yang merupakan sekolahnya para murid selebritis dunia. Kanade sendiri mempunyai asisten pribadi yang bernama Kaburagi dan Sekiro. Lalu ada pangeran gangster dari sekolah berandal terkuat di pusat kota bernama sekolah Genbu, yaitu Kyogoku bersaudara. Takato Kyogoku adalah kakak tertua sekaligus orang terkuat yang menjadi pemimpin dari sekolah Genbu. Dan sang adik bernama Ryo Kyogoku adalah orang nomor 2 di sekolah tersebut. Kemudian, ketua OSIS dari sekolah Santa Brilliant juga ikut ambil bagian dalam kompetisi itu. Ia adalah Ayano Koji Aoi, yang mempunyai seorang tangan kanan bernama Gabriel. Selain itu, boyband dari sekolah Santa Brilliant juga ikut ambil bagian dalam kompetisi, yaitu tim Next yang dipimpin oleh Mitsuteru Tendo. Bahkan seorang guru dari sekolah Santa Brilliant juga ikut bergabung, ia adalah Richi Yuki Sensei. Dan terakhir alumni sekolah Santa Brilliant yaitu Sagasawa Haru. Semua pangeran ini berkumpul di sekolah Santa Brilliant untuk memperebutkan seorang wanita kawaii bernama Naruse Kanon, seorang gadis yang hidup susah dan tinggal seorang diri dengan menanggung semua utang dari orang tuanya. Namun ternyata di lain sisi ada kepala sekolah yang ternyata mengendalikan Kanon untuk menuntun semua pangeran agar ikut dalam kompetisi pangeran legenda yang diadakan setiap 3 tahun sekali di sekolah Santa Brilliant. Demi tujuan untuk melunasi utang orang tuanya, Kanon pun dengan terpaksa menerima tugas khusus dari kepala sekolah untuk membawa para pangeran mengikuti kompetisi pangeran legendaris sekolah Santa Brilliant yang ketiga. Di hari pertamanya, Kanade terlihat membawakan seikat bunga untuk Kanon. Namun, bukannya merasa senang, di sini Naruse justru menyayangkan pemberian Kanade tersebut karena menganggap bunga-bunganya yang akan mati sia-sia. Takato yang melihatnya lantas maju dan juga memberikan boneka kecil untuk Kanon. Dan tak diduganya, Kanon justru lebih menyukai hadiah pemberian dari Takato itu. Kawaii. Saat sedang berkumpul, Ryu yang masih belum mengerti tentang kompetisi pangeran legenda yang akan mereka ikuti bertanya pada Aoi tentang kompetisi tersebut. Diketahuilah bahwa pangeran legenda adalah gelar yang diberikan kepada pangeran di antara pangeran-pangeran lainnya. Yang mana sampai saat ini hanya ada 2 orang yang berhasil memenangkan gelar itu. Ia adalah Genomaru Sogu dan Ryuzaki Kyoya. Dan pangeran legenda yang terpilih nantinya harus menyebarkan legendanya ke seluruh penjuru dunia. Mengetahuinya, para pangeran pun menjadi lebih bersemangat karena selain bisa mendapatkan Kanon, pemenangnya akan menjadi pangeran nomor 1 yang ada di dunia. Di sisi lain, kepala sekolah merasa senang karena para pangeran yang kini begitu antusias untuk mengikuti kompetisi berkat akting dari seorang Kanon, di mana kompetisi ini sendiri nantinya akan disiarkan secara langsung di seluruh dunia, dengan tujuan agar dunia dapat mengetahui keajaiban pendidikan bak seorang pangeran. Setelah para pangeran mengetahui ke-7 pertandingan yang akan diadakan dalam kompetisi itu, mereka semua pun mulai melakukan pelatihan intens dengan caranya masing-masing, sambil menunggu kompetisi yang akan dilangsungkan dalam 10 hari lagi. Singkat cerita, tibalah hari di mana kompetisi akan dilaksanakan. Tampak kompetisi itu dihadirkan oleh para murid-murid yang ingin menyaksikan pangeran-pangeran favorit mereka. Kompetisi ini sendiri ternyata juga akan mengikut sertakan anggota dari masing-masing tim pangeran. Singkatnya, mereka semua akan mengikuti beberapa pertandingan dengan para penonton yang akan memberikan sejumlah suara untuk penampilan terbaik, di mana nantinya suara terbanyaklah yang akan menjadi pemenang dari kompetisi ini. Dan akhirnya pertandingan pertama pun dimulai. Pertandingan pertama, para pangeran akan melakukan sebuah pertandingan yang disebut pertandingan Kadebon, dengan seorang gadis yang sudah dipasangkan sebuah kamera. Para peserta pun mengeluarkan keahlian mereka masing-masing untuk mendapatkan suara terbanyak. Kompetisi itu pun berlangsung meriah dan sangat sengit dari awal pertandingan sampai pertandingan-pertandingan berikutnya.
Di mana setelah beberapa pertandingan Kanade lah yang berhasil memuncaki klasemen sementara pada kompetisi tersebut. Hingga tibalah mereka pada acara pertandingan yang cukup menarik, yaitu para peserta akan diuji kemampuan bertarungnya. Semua pangeran bersaing untuk mengalahkan sebanyak-banyaknya lawan agar dapat memenangkan pertandingan kali ini. Singkat cerita, Takato yang sejatinya merupakan seorang ketua gangster dapat membuatnya dengan mudah untuk memenangkan pertandingan kali ini. Sehingga membuatnya mendapatkan suara yang cukup banyak dan berhasil memuncaki klasemen. Pada puncak kompetisi hanya akan diikuti oleh 5 peserta teratas dengan suara terbanyak. Mereka adalah Tendo, Ryu, Aoi, Kanade, dan Takato. Pada pertandingan akhir ini, mereka akan diberi waktu 30 menit untuk berkencan dengan seorang wanita. Meski awalnya sempat khawatir karena minim pengalaman, namun akhirnya kelima peserta sangat bersemangat setelah mengetahui bahwa Kanonlah yang akan jadi teman kencan mereka. Dan akhirnya puncak pertandingan pun dimulai. Yang mana di sini yang menjadi orang pertama adalah Aoi dengan tema kencan merangkai bunga. Lalu Tendo dengan permainan basketnya dan Ryu dengan membawa Kanon untuk berkencan di rumahnya. Kemudian ada Takato yang membawa Kanon untuk berkencan di tepi sungai sambil bermain bisbol. Dan terakhir Kanade dengan permainan pianonya yang sangat elegan. Setelah semua pertandingan dilaksanakan, tibalah waktu di mana hasil kompetisi Pangeran Legenda Generasi Ketiga akan diumumkan. Dan pemenang dari kompetisi Pangeran Legenda Generasi Ketiga ini adalah Suzaku Kanade. Setelah melewati pertandingan sengit itu, kini Kanade secara resmi diangkat sebagai sang Pangeran Legenda Generasi Ketiga. Namun di samping semua itu, hal yang paling diinginkan oleh Kanade adalah bisa mendapatkan hati dari wanita yang sangat ia sukai, yaitu Naruse Kanon. Sepulang sekolah, Kanade pun langsung menemui Kanon untuk menuntut janjinya yang sebelumnya mengatakan bahwa ia akan memacari siapapun pangeran yang akan memenangkan kompetisi Pangeran Legenda. Tampak pertemuan mereka diperhatikan dari jauh oleh Kyogoku bersaudara, Seikiro, dan Kaburagi. Namun di sini Kanade justru dikejutkan dengan Kanon yang mengatakan bahwa ia tidak menjanjikan apapun pada mereka. Karena faktanya ia hanya menjalankan pekerjaan dari kepala sekolah untuk menuntun mereka semua agar bergabung dalam kompetisi itu. Kanon juga mengungkapkan bahwa ia melakukan pekerjaan itu adalah untuk dapat segera membayar utang ayahnya, agar ia dapat segera fokus mengejar impiannya. Mendengarnya, Kanade pun sempat shock dan kemudian berusaha menyadarkan Kanon bahwa ini semua mereka lakukan adalah untuknya. Tapi di sini Kanon dengan cepat menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Kanade melakukan ini hanyalah untuk membuktikan dirinya lebih baik daripada yang lain. Dan Kanon menambahkan bahwa ia hanya digunakan sebagai alasan bagi Kanade untuk melakukan balas dendam karena dirinya yang sebelumnya sudah membuat Kanade kesal. Tentu saja mendengar semua perkataan itu, Kanade tidak habis thinking dengan Kanon setelah perjuangan kerasnya untuk memenangkan gelar itu. Hingga di sini Kanade yang sangat kecewa pun mengatakan bahwa ia membenci seorang Kanon. Malam harinya, Ryu menghampiri Takato untuk menanyakan apakah dia bisa memaafkan perbuatan Kanon yang sudah mempermainkan mereka. Di sini Takato menjawab bahwa ia merasa kesal atas perbuatan Kanon. Tapi mengetahui bahwa Kanon bisa melunasi sebagian dari utangnya, ia justru merasa senang. Sebab Takato mengetahui Kanon yang berjuang sendirian tanpa mengandalkan siapapun untuk membayar utang orang tuanya. Setelah mengatakannya, Takato pun merasa lega. Dan di sini Ryu menyarankan sang kakak untuk menyatakan perasaannya. Keesokan harinya, Kanade melihat Takato yang mengajak Kanon untuk berkencan yang nyata setelah ia selesai pulang kerja. Kanade pun lantas menghampiri Takato. Di sini Takato secara terus terang mengatakan bahwa nanti malam ia akan mengungkapkan perasaannya pada Kanon dan menanyakan apakah itu tidak masalah bagi Kanade. Dan dengan berat hati Kanade pun mengatakan bahwa itu bukanlah masalah baginya. Sementara itu, Gabriel secara tak sengaja melihat Kanon yang sedih sedang membuang sebuah foto. Ia pun lantas mengambil foto itu dan langsung memberitahukannya pada Aoi, yang dari sini membuat mereka dapat menyadari sesuatu tentang Kanon. Di sisi lain, Seikiro merasa kesal dengan Kanade yang belakangan ini sudah sangat berubah. Ia seperti tidak bersemangat dan dengan mudahnya menyerah terhadap cintanya kepada Kanon. Seikiro berusaha menyadarkan Kanade agar memperjuangkan cintanya. Namun di sini Kanade mengatakan bahwa hanya Takato lah yang bisa membuat Kanon bahagia. Karena nyatanya setiap Kanon bersama Takato, Kanon selalu menunjukkan ekspresi kebahagiaan. Berbeda ketika ia berada di dekatnya. Tak lama kemudian Aoi datang untuk menemui Kanade.
di mana tujuannya adalah untuk memberikan sebuah foto yang sebelumnya dibuang oleh Kanon yang ternyata adalah foto dari Kanade. Yang mana 2 tahun lalu Kanon bekerja di sebuah acara pesta yang juga dihadiri oleh Kanade. Di sana ia mengalami sebuah kecelakaan kecil yang membuat ia menjadi bahan tertawaan orang-orang. Tapi tak disangka seseorang datang untuk membantunya yang tak lain adalah Suzaku Kanade. Sejak saat itulah Kanon mulai menyukai Kanade dan mengambil foto itu secara diam-diam. Aoi dan kedua sahabatnya yang mengetahui hal itu lantas menyuruh Kanade untuk segera pergi menyusul Kanon untuk menyatakan perasaannya. Kanade-sama, itte kuru. Sementara itu Takato telah bertemu dengan Kanon. Tak disangka tujuan dari Takato di sini hanyalah untuk memastikan apakah Kanade adalah orang yang sejatinya disukai oleh Kanon. Di mana Takato telah mengetahui emosi Kanon yang hanya akan bereaksi jika berada di dekat Kanade. Di mana itu terbukti dengan Kanon yang tidak merasakan sakit sedikit pun ketika mencubit pipinya saat berada di dekat Kanade. Tak berapa lama sampailah Kanade di tempat Kanon berada. Di sini Kanade mengatakan bahwa ia telah mengetahui semuanya. Namun takdirlah yang membuat Kanon tidak bisa menerima Kanade yang hidup di dunia yang berbeda dengannya. Kemudian Kanade mengajak Kanon untuk menentukan takdir mereka sendiri. Dan film ini pun diakhiri dengan happy ending sang pangeran legendaris dengan putri mahkotanya. Scene dibuka dengan memperkenalkan sebuah kawasan klub malam yang disebut sebagai Night Ring. Di Night Ring, terdapat beberapa klub yang saling bersaing untuk memperebutkan posisi puncak. Klub-klub tersebut adalah Klub Texas yang dipimpin oleh Senior, Klub San Martino yang dipimpin oleh Nobutora, dan Klub Gotch yang dipimpin oleh Noah. Di sisi lain ada sebuah perusahaan konstruksi bernama Zenichi Dobuku yang dipimpin oleh Shintaro Ando. Shintaro menganggap semua karyawan yang bekerja di tempat itu adalah sebagai keluarganya. Bahkan ketika mereka semua mengetahui teman mereka yang bernama Yasu akan mempunyai seorang anak dan berencana untuk menikah, mereka semuanya bahagia dan berencana untuk merayakannya. Namun suatu ketika Zenichi didatangi oleh anggota klub Texas yang ingin mengambil alih tempat itu, di mana ternyata pemilik Zenichi sebelumnya yang tak lain adalah ayah dari Shintaro, meninggalkan utang yang sangat banyak. Dan untuk membayarnya, maka klub Texas akan mengambil alih tempat itu. Keadaan itu membuat para karyawan Zenichi semakin khawatir, terlebih Yasu yang sebentar lagi akan mempunyai anak dan tak tahu harus bekerja di mana lagi bila Zenichi diambil alih. Kekhawatiran mereka pun semakin memuncak setelah mereka mengetahui bahwa Shintaro tidak berhasil mendapatkan pengacara yang mau membantu mereka dalam kasus itu. Sehingga jalan satu-satunya bagi mereka hanyalah membayarnya dengan uang. Di sini, salah satu karyawan Zenichi yang bernama Ricky berencana untuk menyelesaikan masalah itu seorang diri dan mendatangi klub Texas. Namun singkat cerita, Ricky justru pulang dengan keadaan yang sudah babak belur dan membuat teman-temannya sangat terkejut akan hal itu. Di sini, Yasu mengatakan bahwa pelakunya tidak lain adalah klub Texas. Di mana itu Ricky lakukan adalah untuk melindungi perusahaan dengan mengalahkan pimpinan klub Texas. Sebab siapapun yang bisa mengalahkan orang teratas di Night Ring, maka ia akan menjadi penguasa yang baru. Mengetahuinya, Shintaro pun menjadi marah dan memutuskan untuk pergi sendiri ke klub Texas untuk melakukan balas dendam. Sementara itu di Night Ring, klub Texas dan San Martino sedang terlibat persaingan dalam sebuah pertandingan yang tentunya dimenangkan oleh orang nomor 1 di klub itu, yaitu Senior. Tak berapa lama, acara mereka pun terganggu dengan kehadiran Shintaro yang berniat untuk melakukan balas dendam pada pimpinan klub Texas. Tapi betapa terkejutnya Shintaro setelah mengetahui dalang di balik kekacauan itu semua adalah seorang yang ia kenal, sehingga pertarungan antar keduanya pun tidak dapat terelakkan. Sayang, pada pertarungan ini Shintaro tidak dapat berbuat banyak melawan Senior yang terlalu kuat untuknya. Alhasil, Shintaro pun terkalahkan. Di sini, Senior menyarankan pada Shintaro jika ia ingin melindungi Zenichi, maka ia harus menjadi host dan datang ke Night Ring untuk bertarung dengannya. Dan bila Shintaro menang, maka klub Texas dan Night Ring akan menjadi miliknya seutuhnya. Singkat cerita, Shintaro dibangunkan di tumpukan sampah oleh teman-temannya. Melihat Shintaro yang dibuat tidak berdaya, mereka pun berencana untuk menyerang klub Texas. Tapi di sini, Shintaro menghentikan mereka dan mengatakan bahwa ia sendirilah yang harus menyelesaikan masalah itu.
karena faktanya senior adalah kakak kandungnya sendiri. Di mana 10 tahun lalu senior memutuskan untuk pergi meninggalkan Shintaro dengan ayahnya yang sedang jatuh sakit. Sebab ia tak ingin terus-terusan hidup susah dan ingin mengikuti jalan ninjanya sendiri. Keesokan harinya, Masa melihat Shintaro yang sedang berlutut meminta tolong pada seorang direktur untuk meminjamkannya sejumlah uang. Mengetahuinya, Masa pun memberitahukan pada teman-temannya yang seketika mendengarnya mereka pun dibuat kesal. Menganggap bahwa Shintaro takut terhadap sang kakak. Di sisi lain, Shintaro masih berusaha untuk meminjam uang ke orang-orang yang ia kenal. Tapi tak lama, ia pun mendapat panggilan dari Goro yang mengatakan bahwa teman-temannya telah pergi untuk menyerang klub Texas. Sementara itu, Masa dan yang lain telah bertemu dengan senior dan para anggotanya. Di sini, senior merespon dengan santai kehadiran anggota Zenitsu di markas mereka dan menyuruh anggotanya untuk menyelesaikan pertarungan itu dalam 1 menit. Tapi ketika pertarungan akan dimulai, Shintaro dan Goro justru datang untuk menghentikan mereka. Shintaro berusaha menyadarkan teman-temannya untuk tidak terlibat dalam masalah itu. Sebab sebagaimanapun mereka yang sekarang tidak akan mampu untuk mengalahkan klub Texas. Shintaro mengetahui bahwa jika yang diinginkan oleh senior adalah uang, maka ia akan menyiapkannya. Dan ia meminta senior untuk tidak melibatkan keluarganya dalam masalah ini. Tapi di sini, senior justru mengatakan bahwa percuma saja jika Shintaro mengumpulkan uangnya, sebab itu bukanlah yang ia inginkan. Namun bila Shintaro mau menghiburnya dengan bertarung melawan Nobutora, maka ia akan menjual perusahaan itu. Meski awalnya menolak, tapi pada akhirnya Shintaro bersedia untuk melangsungkan pertempuran itu, setelah Nobutora yang secara tiba-tiba menyerang Yasu. Pada pertarungan ini, Shintaro benar-benar dibuat kecewa dengan kelincahan dan kecepatan serangan dari Nobutora. Namun tekad kuat dari seorang Shintaro yang bertarung demi melindungi keluarganya, pada akhirnya dapat membuat ia memenangkan pertarungan itu. Setelah pertarungan itu, Masa dan lainnya pun meminta maaf pada Shintaro karena sebelumnya sudah meragukan persahabatan dari Shintaro. Di sini, Shintaro mengatakan bahwa ia telah berhasil mendapatkan pinjaman untuk membayar utang-utang perusahaan mereka ke klub Texas. Sementara itu, Nobutora menceritakan pada Noah tentang kekalahannya dengan Shintaro. Di sini Noah yang mengetahui hubungan Shintaro dengan senior berencana untuk memanfaatkannya untuk menghancurkan klub Texas. Di mana mereka akan memprovokasi Shintaro menjadi host di Night Ring untuk bertarung dengan senior. Dan saat keduanya lengah, maka disitulah mereka akan dapat menghancurkan keduanya. Untuk tujuan itu, Noah pun menyuruh Nobutora dan Ayumi untuk mendekati Shintaro. Keesokan harinya, Nobutora dan Ayumi pun pergi ke Zenitsu Doboku untuk bertemu dengan Shintaro yang tentunya kedatangan mereka tidak disambut baik oleh teman-teman Shintaro. Di sini, Nobutora mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk meminta Shintaro agar mengizinkan mereka bekerja di Zenitsu, di mana ia beralasan bahwa itu sudah menjadi peraturan The Night Ring yang membuatnya harus mengikuti Shintaro. Meski di sini teman-temannya masih mencurigai Nobutora, tapi Shintaro justru menerimanya dan menyuruh mereka untuk bekerja seperti karyawan-karyawannya yang lainnya. Mereka pun melakukan pekerjaan berat seperti karyawan lainnya agar dapat mendekati Shintaro. Pada saat jam istirahat, Shintaro bertanya pada Nobutora tentang alasannya yang menjadi host di Night Ring. Nobutora menjawab bahwa menjadi host tidaklah seburuk yang dipikirkan oleh Shintaro, di mana hal itu telah menjadi impiannya sejak dulu yang ternyata juga berasal dari keluarga tidak mampu. Untuk menjadi host tidak memandang kasta ataupun pendidikan. Asal mau bekerja keras, maka mereka dapat menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Kemudian, Nobutora juga berniat untuk menyarankan Shintaro agar menjadi host. Namun, perhatian mereka teralihkan dengan teman-teman Shintaro yang sedang melakukan rutinitasnya untuk meningkatkan semangat mereka. Melihatnya, Nobutora pun merasa tertarik dan perlahan semakin akrab dengan Shintaro dan yang lainnya. Hari berikutnya, Shintaro memberitahukan kabar buruk untuk teman-temannya, di mana direktur yang sebelumnya telah berjanji akan meminjamkan mereka uang secara mendadak membatalkan perjanjian itu. Karena perusahaan milik direktur itu telah diminta oleh klub Texas untuk membangun sebuah proyek besar di atas tanah Zenitsu dengan bayaran yang sangat besar. Mendengarnya, teman-teman Shintaro pun menjadi khawatir dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di kesulitan itu, Nobutora mencoba untuk memberi semangat pada semua rekan-rekannya dan menyuruh mereka untuk melakukan rutinitas membangkit semangat yang biasa mereka lakukan.
Di sini Ayumi mencoba menyarankan Shintaro untuk menjadi host di Night Ring, karena hanya dengan begitulah ia bisa mendapatkan uang dalam waktu yang singkat untuk menyelamatkan Zenitsu Dobaku. Namun, Shintaro mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting daripada uang ataupun menjadi yang teratas di Night Ring, yaitu kebersamaan bersama keluarga yang seperti sekarang ini. Shintaro kemudian memberi semangat pada anggotanya dan berjanji bahwa ia akan segera menyelesaikan masalah itu. Malam harinya, Nobutora dan Ayumu memenuhi panggilan dari Noa yang meminta mereka untuk kembali bertemu. Di mana alasan Noa memanggil mereka adalah karena telah mengetahui Nobutora yang kini justru tertarik dengan ikatan persahabatan Shintaro. Tapi di sini tujuan dari Noa bukanlah untuk menginterogasinya, melainkan adalah untuk menyusun sebuah rencana baru yang lebih cocok untuk Nobutora. Yang mana rencana dari Noa adalah menyuruh Nobutora untuk mencuri data-data penting klub Texas untuk diekspos ke publik. Yang bilang data itu diekspos, maka kepercayaan terhadap klub Texas akan semakin melemah dan tidak mempunyai kuasa lagi untuk mengganggu Zenitsu Doboku. Hal itu membuat Nobutora merasa bimbang dengan keputusan apa yang harus ia perbuat. Sebab bila ia melakukannya, maka ia akan gagal menjadi seorang host. Akan tetapi setelah menyadari bahwa Shintaro tidak akan mungkin menang melawan senior, ia pun meyakini bahwa cara satu-satunya untuk dapat menyelamatkan semuanya hanyalah dengan mengekspos data-data penting klub Texas. Keesokan harinya, setelah mengetahui Shintaro yang gagal untuk menyelesaikan masalahnya, Nobutora pun memutuskan untuk mencuri data-data klub Texas. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, klub Texas langsung mengetahui Nobutora yang mencuri data-data penting mereka. Sementara itu, Nobutora dengan semangatnya membawa kabar baik pada Shintaro dan yang lain, di mana ia telah berhasil mencuri data-data klub Texas yang dapat membuat klub Texas hancur bila data itu diekspos. Namun bukannya senang di sini, Shintaro justru melancarkan pukulannya dengan Nobutora. Yang mana itu Shintaro lakukan adalah untuk menyadarkan Nobutora bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan sebuah kesalahan dan bukanlah cara yang diinginkan oleh mereka. Shintaro kemudian menyuruhnya untuk mengambilkan data itu. Tak berapa lama, datanglah anggota klub Texas untuk menangkap Nobutora. Di sini, Shintaro berusaha untuk melindungi Nobutora dan menghancurkan data-data itu di depan anggota Texas. Bahkan di sini, Shintaro memohon pada mereka agar bisa melepaskan Nobutora diikuti oleh teman-teman yang lain yang juga ikut memohon. Di mana itu mereka lakukan adalah karena menganggap bahwa Nobutora sudah seperti bagian dari keluarga mereka. Melihat ikatan persahabatan itu, Jukiya pun luluh dan memutuskan untuk melepaskan Nobutora. Sekembalinya ke markas, Jukiya pun memberitahukannya pada senior. Tapi di samping itu, senior meyakini bahwa Nobutora melakukan hal itu bukanlah atas kehendaknya sendiri. Tak lama, terungkaplah bahwa ternyata senior mengidap sebuah penyakit. Di sisi lain, Nobutora secara mengejutkan sedang disekap oleh Noa, yang mana ternyata selama ini Noa telah memanipulasi Nobutora untuk masuk ke dalam rencana liciknya. Di mana sebelumnya Nobutora mencuri data itu hanyalah siasat adu domba dari Noa yang ingin membuat klub Texas dan Zenitsu semakin berselisih. Benar saja, klub Texas pun dibuat kesal dengan data-data mereka yang telah diekspos ke publik, yang mereka duga pelakunya tidak lain adalah Zenitsu. Sementara di esok harinya, Shintaro dan yang lainnya dikejutkan dengan Nobutora yang telah dihabisi oleh seseorang. Di sini mereka menemukan petunjuk bahwa pelakunya adalah klub Texas. Meskipun faktanya hal itu adalah siasat adu domba dari Noa yang ingin membuat mereka berselisih. Hal itu tentunya mengundang kemarahan bagi Shintaro dan teman-temannya. Yang akhirnya pada hari itu juga Shintaro memutuskan untuk melakukan balas dendam. Tampak Shintaro mendatangi klub Texas dengan semua teman-temannya yang sudah sangat siap untuk menghancurkan Texas. Namun ternyata di sini Shintaro dan senior memutuskan untuk menjadikan pertarungan ini sebuah pertarungan one by one. Dan pada akhirnya pertarungan kakak beradik ini pun tidak dapat terelakkan. Pada pertarungan ini, Shintaro lagi-lagi tidak mampu untuk mengungguli kemampuan gelut dari seorang senior, yang membuat senior dapat dengan mudah mematahkan serangan-serangan dari Shintaro. Namun tak lama tiba-tiba penyakit senior pun kambuh. Shintaro dengan cepat memanfaatkannya dan dapat memberikan pukulan pertamanya untuk senior. Hingga di sini senior yang sudah mulai kewalahan tidak dapat lagi menahan pukulan dari Shintaro. Di sini Ayumu yang masih menyimpan dendam pada senior secara mengejutkan berniat untuk menghabisinya. Namun Shintaro yang melihatnya mencoba untuk menghentikannya. Tapi tak diduga senior dengan cepat menyelamatkan Shintaro dengan mengorbankan dirinya.
Senior mengatakan bahwa bagaimanapun ia akan meninggal karena penyakit yang dialaminya. Senior juga mengungkapkan bahwa bukan Texas lah pelaku dari penyerangan Nobutora, melainkan ada orang lain yang ingin mengincar posisi teratas di Night Ring. Di sini, Jukiya mengatakan bahwa sebenarnya senior selama ini hanya mencoba untuk mengambil alih utang dari Zenichi. Sebab senior tahu bahwa Shintaro adalah orang yang memiliki kepribadian sama seperti ayahnya. Setelah pertarungan itu, maka kini Shintaro menjadi orang nomor 1 di Night Ring dan memiliki kuasa penuh untuk mengatur klub Texas. Di sini Jukiya mengatakan bahwa tujuan dari senior selama ini adalah untuk memperkenalkan dunia Night Ring pada Shintaro. Dan keinginan terbesarnya adalah agar Shintaro dapat melampauinya dan meneruskan impian untuk menjadi yang teratas di Night Ring. Sekembalinya ke Zenichi, Shintaro mengatakan bahwa ia akan mengikuti keinginan kakaknya untuk melindungi klub Texas sebagai klub nomor 1 di Night Ring. Namun di samping itu, Shintaro mengatakan bahwa ia mempunyai tujuan lain, yaitu mencari dalang di balik penyerangan Nobutora. Dan dengan berat hati, Shintaro mengatakan bahwa ia mempercayakan Zenichi kepada para sahabatnya. Setelah melakukan rutinitas membangkit semangat mereka, Shintaro pun pamit pada keluarganya untuk pergi ke wilayah Night Ring. Sesampainya di Night Ring, Shintaro merubah penampilannya dan menggantikan senior di klub Texas. Ia mengambil alih semuanya dan mengubah klub Texas menjadi klub bangsawan. Kemudian, Shintaro juga merubah namanya menjadi Dori. Alasan Dori menjadi seperti bangsawan adalah karena hal itu telah menjadi impiannya dengan senior sejak kecil, yang mana dulu mereka pernah melihat anak para bangsawan yang bisa hidup dengan mewah, berbeda dengan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Setelah Dori menggantikannya di klub Texas, senior memutuskan untuk keluar dari Night Ring dan menaruh harapan pada Dori, agar bisa menciptakan dunia yang bisa membuat semua orang tersenyum. Kemudian sesuai arahan dari Jukinya, Dori mendatangi klub rival mereka yang ternyata adalah klub Goche. Di sini, Noah secara mengejutkan memperkenalkan sebuah sekolah elit pada Dori, yang tak lain adalah sekolah Santa Brilliant, tempatnya para pangeran legenda berkuasa. Noah mengatakan bahwa di sekolah itu para murid diajarkan bahwa rakyat jelata hanyalah sebagai pion. Ditambah lagi banyak gosip buruk tentang kepala sekolahnya. Untuk mewujudkan dunia di mana semua orang bisa tersenyum, Dori pun terpikir untuk memulainya dari pendidikan dan akan mengajarkan pada mereka seperti apa itu bangsawan sejati. Setelah mengetahui tentang sekolah itu, Dori pun semakin berambisi untuk menyaingi pangeran legenda dan mengambil alih sekolah itu. Ia pun mulai menggerakkan anggotanya untuk membuat gosip miring tentang kepala sekolah. Dan di esok harinya, semua murid dibuat terkejut dengan banyaknya tulisan di gerbang sekolah yang menjelekkan kepala sekolah. Lalu tak berapa lama tiba-tiba saja orang terbang menghamburkan selebaran ke seluruh penjuru sekolah Santa Brilliant. Yang mana selebaran tersebut adalah foto kepala sekolah yang sedang melakukan perbuatan tak baik di tempat umum. Mengetahuinya, Aoi pun menyadari bahwa ada yang sedang menjatuhkan kepala sekolah dan berniat mengincar sekolah mereka. Di sisi lain ternyata Rui kini telah bergabung dengan tim Next. Namun di sini pemimpin mereka sebelumnya yaitu Tendo tiba-tiba saja menghilang. Padahal sebelumnya mereka telah bersama berjuang untuk memenangkan kompetisi basket. Setelah 1 bulan menghilang, akhirnya mereka pun bisa melihat kembali sahabatnya itu. Akan tetapi ternyata Tendo kita telah bergabung dengan klub Dori. Kedatangan kelompok Dori dengan style bangsawannya menjadi pusat perhatian dan sukses menebarkan pesonanya di sekolah itu. Tujuan dari Dori sendiri tidak lain adalah untuk mengambil alih sekolah tersebut. Dengan kekuasaannya di Night Ring, ia pun dengan percaya diri mengumumkan bahwa klub bangsawan akan mengakuisisi sekolah tersebut. Di sini, akhirnya kepala sekolah mengetahui bahwa orang yang menyebarkan rumor palsu tentang dirinya adalah kelompok Dori. Ia pun mengatakan pada Dori untuk mundur saja, karena sampai kapanpun ia tidak akan pernah menyerahkan sekolah pada mereka. Namun di sini dengan style bangsawannya yang sangat elegan, Dori pun dengan mudahnya menaklukkan kepala sekolah tersebut. Saat dalam perjalanan, Rui dan kawan-kawan menghampiri Tendo yang ada di tengah-tengah kelompok Dori. Tapi mereka dikejutkan dengan Tendo yang mengklaim dirinya adalah Lois dan berkata tak mengenal mereka semua.
Sebagai seorang bangsawan, Dori dapat dengan mudah mendapatkan dukungan dari banyak murid yang ada di sekolah tersebut. Mereka dengan cepat melakukan reformasi dan menata ulang sekolah tanpa memperdulikan kepala sekolah, yang tentu saja hal itu menjadi perhatian serius bagi kepala sekolah dan pangeran lainnya. Ryui yang sedang berjalan dengan Takoto kembali bertemu dengan Tendo, dan dari pertemuan kali ini Ryui bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tento yang memaksanya harus menghilang dalam waktu yang cukup lama dan bergabung dengan kelompok Dori. Tak berapa lama, tiba-tiba sebuah helikopter datang melintas dan akan mendarat di sekolah mereka. Para murid pun berlarian mendekati helikopter karena mereka tahu itu adalah pangeran legendaris ketiga, yaitu Suzaku Kanade. Di sini, kedatangan Kanade yang mendadak adalah karena sudah mendapatkan informasi dari Takato bahwa sekolah sedang dalam keadaan genting. Kepala sekolah yang mengetahui kedatangannya juga menghampiri Kanade untuk meminta maaf karena sudah membiarkan Dori berbuat sesukanya. Namun, Kanade tidak mempermasalahkan hal itu dan berjanji akan mengembalikan sekolah keadaan semula. Di waktu itu juga Kanade dengan pangeran lainnya langsung mendatangi singgasana Kanade yang kini telah dikuasai oleh Dori. Namun di sini Kanade lebih dibuat terkejut dengan asistennya yaitu Shichiro. Kini justru sudah menjadi tangan kanan Dori. Ternyata tujuan lain dari Dori mengambil alih sekolah itu adalah untuk membasmi semua pangeran. Dan selain itu Dori mengatakan bahwa ia ingin memiliki dunia seutuhnya. Mendengar hal itu, Kanade pun lantas mengajak Dori untuk bertarung dengannya, guna menentukan siapa yang pantas menjadi penguasa di sekolah Santa Brilian. Yang mana pada pertarungan ini mereka akan bertarung olahraga anggar. Olahraga yang biasa dilakukan oleh kaum bangsawan yang seketika hal itu mengingatkan Dori akan masa kecilnya dulu. Saat kembali ke rumahnya, Kanade bercerita pada Kaburagi tentang alasan yang mungkin menjadi penyebab Sachiro meninggalkan mereka. Yang mana beberapa bulan lalu Kanade secara tak sengaja mengetahui dan dibuat kaget dengan fakta bahwa Shichiro adalah Maho. Sejak saat itu, entah mengapa reaksi kaget Kanade membuat Seiichiro menjadi sakit hati dan membuatnya menjadi benci dengan Kanade. Kanade pun bertekad akan membawa Seiichiro kembali dengan memenangkan pertarungan melawan Dori. Kemudian, Kaburagi bersama teman-temannya pergi ke wilayah Night Ring untuk bertemu Haru yang ternyata kini telah menjadi host di Night Ring, di mana tujuan mereka adalah untuk mencari tahu tentang alasan Seiichiro dan Tendo bergabung dengan Dori. Terungkaplah bahwa alasan sebenarnya mengapa Seiichiro mengikuti Dori adalah karena Dori telah menyelamatkannya. Yang mana dulu saat Seiichiro pergi dari kediaman Kanade, ia sempat tak berdaya dan bertemu dengan Dori. Yang kemudian Dori menolongnya dan seperti bisa menerima sisi lain dari dirinya. Begitupun dengan Tendo yang juga ditolong oleh Dori. Di sisi lain, Takato terlihat sedang membeli makanan di sebuah warung makan. Yang mana diketahui selain membeli makanan, ternyata Takato diam-diam menyimpan perasaan pada seorang ibu yang merupakan pemilik warung tersebut. Namun tak lama kemudian Takato mengetahui fakta konyol bahwa ibu-ibu yang ia sukai itu ternyata adalah ibu dari teman adiknya sendiri yang tak lain adalah Tendo. Setelah mengetahui bahwa Tendo kabur dari rumah, Takato pun langsung mendatanginya di klub Dori. Namun tak diduga setelah pertemuan itu tiba-tiba saja Takato juga bergabung dengan Dori tanpa sebab yang jelas. Ryu yang mengetahui dengan cepat langsung datang menerobos masuk ke dalam klub Dori untuk menjumpai Takato. Namun sayang di sini Takato sudah benar-benar berubah dan tak menjelaskan apapun. Sampai akhirnya Ryu pun diusir secara paksa dari klub Dori. Mendekati hari H pertarungan mereka, Kanade dan Dori mulai berlatih keahlian mereka dalam olahraga anggar. Terlihat mereka berdua menikmati latihannya itu dengan penuh semangat. Dan setelah menyelesaikan latihan, mereka berdua pun sama-sama meluangkan waktunya untuk bernyanyi guna menenangkan hati. Dan tibalah hari pertarungan pangeran legenda dan bangsawan legenda. Pada pertarungan ini, pemain yang berhasil mencetak 5 poin lah yang akan menjadi pemenangnya. Tampak tribun dipenuhi oleh supporter dari Kanade dan juga Dori. Namun di sini, Rui mendapatkan bahwa Takato belum datang ke lokasi pertandingan. Yang mana ternyata Takato yang masih berada di luar melihat beberapa pria datang mengacau di warung milik ibunya Tendo. Sehingga terjadilah pertarungan di dua lokasi yang berbeda.
Di luar area, Kaiji yang melihat Takato yang sedang bertarung sendirian langsung berinisiatif untuk memberitahu Ryu dan Riku. Namun di sini Ryu yang merasa telah dikhianati menolak untuk datang membantu Takato. Tendo yang mendengar pembicaraan mereka datang untuk menjelaskan kebenarannya. Yang mana ternyata alasan Takato bergabung dengan klub Dori adalah untuk bisa membantu Tendo. Yang sebenarnya bergabung dengan klub Dori adalah untuk dapat membantu ibunya mempertahankan toko mereka yang sedang dalam keadaan tidak baik. Setelah menyadari kesalahpahaman itu, mereka semua pun langsung bergerak untuk membantu Takato. Singkatnya, pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Ryu CS dengan cukup mudah. Di sini Ryu sudah mengetahui tujuan sebenarnya dari Takato akhirnya bisa kembali akur dengan abangnya itu. Sedangkan Tendo akhirnya bisa bertemu kembali dengan ibunya setelah waktu yang cukup lama. Sementara di area pertarungan, Kanade dan Dori bertarung dengan sangat sengit. Mereka saling mengeluarkan kemampuan anggarnya masing-masing. Sampai akhirnya mereka berdua pun dihadapkan pada poin terakhir yang akan menjadi penentu kemenangan. Di sini, Dori teringat dengan perkataan dari Seiichiro sebelumnya yang mengatakan bahwa kelemahan pada Kanade ada pada bagian lututnya. Tanpa pikir panjang, Dori pun lantas menyerang Kanade pada bagian lututnya. Tapi mengejutkannya, Kanade dapat menghindari serangan itu dan berhasil menyerang Dori, yang membuat Kanade lah yang menjadi pemenang dari pertarungan itu. Setelah pertarungan itu, Seiichiro secara terus terang meminta maaf dan mengungkapkan bahwa dia sudah membohongi Dori. Karena sebenarnya kelemahan Kanade bukanlah pada lututnya, melainkan pada pergelangan tangannya. Dori pun tidak mempermasalahkan hal itu dan mengakui kekalahannya, serta tetap menerima Seiichiro sebagai tangan kanannya. Kemudian Kanade menemui Seiichiro untuk mengajaknya kembali menjadi asistennya lagi. Namun sayang, Seiichiro mengatakan bahwa itu sudahlah tidak mungkin terjadi, walaupun meninggalkan Kanade adalah hal yang sangat berat baginya. Sehingga Kanade yang tidak bisa menahan Seiichiro hanya dapat mengatakan bahwa ia akan selalu menunggu kedatangan Seiichiro kapanpun ia mau. Setelah keluar dari klub Dori, kini Koki kembali bergabung dengan teman-temannya di tim Next. Sedangkan Dori berniat untuk membubarkan semua klubnya. Karena setelah kekalahan melawan Kanade, ia merasa tidak pantas untuk menjadi yang nomor 1. Namun hal itu dibantah oleh para anggotanya yang mengatakan bahwa Dori tetaplah nomor 1 bagi mereka. Mereka pun lantas menghibur Dori dengan nyanyian yang seketika mengingatkan Dori dengan perkataan kakaknya, yang menaruh harapan agar Dori menciptakan dunia di mana semua orang bisa tersenyum. Setelah itu Dori kembali bertemu dengan Kanade. Di sini mereka merasa bahwa mereka itu adalah orang yang mirip walaupun memiliki sifat yang saling berlawanan. Dan Kanade menganggap bahwa mereka hanya perlu bersinar di tempat yang berbeda seperti matahari dan rembulan. Dan film ini pun ditutup dengan perdebatan konyol antara Kanade dan Dori. Adegan terakhir dari film ini diperlihatkan Noah yang kesal karena Dori tetap menjadi nomor 1 di Night Ring walau telah kalah dari Kanade. Namun yang lebih mengejutkan ternyata Jukia adalah mata-mata yang selama ini bekerja sama dengan Noah untuk mengambil alih puncak teratas wilayah Night Ring. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.